Halo teman-teman, saya Marina Putri dengan NIM 056778 Pada video ini saya akan mendemonstrasikan tugas 3 aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan sini. Oke. Pertama, saya akan melakukan import dataset. Sudah saya ganti formatnya menjadi CSV. Data ini berisi data cuaca sebanyak 466 observasi dan 22 variabel seperti mean time, max time, rainfall, wind speed, humidity, pressure, dan variabel lainnya. Data inilah yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan page sini. Oke, selanjutnya kita akan instalasi dan memanggil page terlebih dahulu. Ada 4. Jika seperti ini berarti tandanya berhasil. Oke. Kemudian kita akan memvalidasinya. Oke, jika begini berarti artinya berhasil dan sukses. Oke, tag yang digunakan di sini ada 4, yaitu sini digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif, kemudian Plotly digunakan untuk membuat grafik interaktif, ketiga, DP digunakan untuk menampilkan tabel data interaktif, dan keempat, ggplot. Ini digunakan untuk mendukung proses visualisasi data. Package inilah yang diperlukan agar aplikasi dapat menampilkan grafik dan tabel yang dapat dipilih langsung oleh pengguna. Oke, selanjutnya kita akan membaca dataset yang kita simpan. Jadi kita simpan ini. Macam kita simpan di sini. Ya, di sini fungsi read CSV2 ini digunakan untuk membaca file CSV-nya dataset ini. Kemudian hidden show ini itu digunakan atau menunjuk bahwa bars pertama berisi nama variabel. Kemudian view atau head ini untuk melihat isi data. Nih datanya. Kemudian stl ini digunakan untuk melihat struktur data. Dataset berhasil dimuat ke dalam RStudio dan memiliki 360 observasi dan serta 22 variabel cuaca. Teman-teman ya. Ada mean time, max time tadi, rainfall, sunshine, dan lain sebagainya. Oke, dataset ini berhasil kita muat dan siap digunakan dalam aplikasi sini. Dan selanjutnya saya akan membuat user interface atau UI menggunakan fungsi page sidebar layout dan select input sehingga pengguna dapat memilih variabel dan jenis visualisasinya.
Adapun fungsi yang kita buat itu untuk fungsi yang kita gunakan untuk membuat user interface, yaitu fluid pick. Ini digunakan sebagai halaman utama aplikasi sini. Ada title panel digunakan untuk memberikan judul aplikasi, yaitu aplikasi visualisasi data cuaca interaktif. Kemudian sidebar layout digunakan untuk membagi tampilan aplikasi menjadi dua bagian, yaitu panel kiri sebagai sidebar dan panel kanan sebagai main panel. Kemudian ada sidebar panel digunakan untuk menempatkan komponen input yang akan dipilih oleh pengguna. Ada select input X bar digunakan untuk membeli variabel yang akan ditampilkan pada sumbu X. Select input Y bar ini digunakan untuk membeli variabel yang akan ditampilkan pada sumbu Y. Kemudian ada select input plot digunakan untuk membeli jenis visualisasi yang akan ditampilkan, yaitu scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Adapun main panel di sini digunakan untuk menampilkan hasil visualisasi data berdasarkan pilihan pengguna. Ada tooltip output digunakan untuk menampilkan grafik interaktif yang dapat di zoom, di hover, dan dieksplorasi secara langsung. Dan terakhir data output digunakan untuk menampilkan tabel data interaktif yang dapat dicari, diurutkan, dan dipilih jumlah data yang ditampilkan. User interface atau UI ini digunakan pengguna agar dapat melakukan eksplorasi data secara fleksibel. Oke, selanjutnya nih kita membuat server untuk memproses pilihan pengguna dan menentukan output berupa scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data tadi. Oke, di sini kita sudah terinput. Di sini untuk membuat server menggunakan si server ini digunakan untuk mengatur logik aplikasi. Kemudian ada input export. Ini input yevar. Export digunakan untuk mengambil variabel yang dipilih sebagai simbol X, sedangkan yevar tadi digunakan untuk mengambil variabel yang dipilih sebagai simbol Y. Input plot digunakan untuk mengetahui jenis visualisasi yang dipilih pengguna. Kemudian ada render plot, digunakan untuk menghasilkan grafik interaktif. Kemudian ada plotly, ini digunakan untuk membuat grafik interaktif.
Adapun tipe scatter dan mode markers digunakan untuk membuat scatter plot, dan tipe scatter dan mode lines itu digunakan untuk membuat line plot. Untuk tipe bar ini digunakan untuk membuat bar plot. Terus layout digunakan untuk menambahkan judul, grafik serta label sumbu X dan Y. Render DP di sini digunakan untuk serta tabel data interaktif, dan data table ini digunakan untuk menampilkan dataset dalam bentuk tabel yang dapat dicari dan diurutkan. Nah, pada bagian server, aplikasi akan membaca setiap pilihan pengguna, kemudian menampilkan visualisasi yang sesuai. Jika pengguna memilih scatter plot, aplikasi akan menampilkan hubungan antara variabel X dan Y dalam bentuk titik. Jika memilih line itu akan membentuk garis, jika memilih bar akan membentuk batang, sedangkan jika memilih tabel data, seluruh dataset akan ditampilkan dalam bentuk tabel interaktif. Oke, kemudian kita akan coba menjalankan aplikasi sini ya. Oke. Nah, kita aplikasi akan muncul seperti ini. Ini juga yang tadi aplikasi visualisasi data cuaca interaktif. Di sini ada variabel X, di sini ada variabel Y, kemudian ada jenis plotnya. Oke. Fungsi sini app ini digunakan untuk menjalankan aplikasi dengan membuka user interface tadi dan server. Oke. Misalkan kita akan membeli variabel yang kita inginkan itu. Contohnya saya akan memilih X-nya ini sunshine dan Y ini evaporation. Nah, di sini terlihat jelas scatter plot ini menunjukkan penyebaran data dari kabel yang dipilih. Scatter plot menunjukkan hubungan antara lama penyinaran matahari sunshine ini dan tingkat penguapan evaporation. Titik pada grafik cenderung membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nih, naik ya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama penyinaran matahari, tingkat evaporasi cenderung meningkat. Secara teori, energi panas yang berasal dari sinar matahari akan meningkatkan proses penguapan air dari permukaan tanah, tumbuhan, maupun badan air, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat logis dan relevan dalam analisis cuaca. Kesimpulan itu, untuk scatter plot membantu melihat pola hubungan antar data. Jadi terdapat hubungan positif antara sunshine dan evaporation. Semakin tinggi lama penyinaran matahari, maka semakin tinggi pula tingkat evaporasi yang terjadi. Selanjutnya, untuk hasil visualisasi line plot. Oke. Kemudian hasil visualisasi untuk line plotnya antara sunshine dan evaporation ini. Line plot ini memperlihatkan perubahan nilai variabel berdasarkan urutan observasi. Nah, line plot ini menunjukkan perubahan nilai evaporasi berdasarkan nilai sunshine pada setiap observasi. Nah, grafik memperlihatkan adanya fluktuasi nilai, namun secara umum gas menunjukkan kecenderungan meningkat. Jadi di sini. Oke, kesimpulannya itu line plot memudahkan pengamatan tren data. Line plot menunjukkan bahwa sunshine dan evaporation memiliki pola hubungan yang searah, di mana peningkatan penyinaran matahari cenderung meningkatkan tingkat evaporasi. Oke, selanjutnya itu untuk hasil visualisasi barcode itu seperti ini. Nah, barcode ini menunjukkan perbandingan nilai antara observasi. Barcode memperlihatkan perbandingan tingkat evaporasi pada berbagai nilai sunshine. Tinggi batang yang berbeda menunjukkan variasi evaporasi yang terjadi pada masing-masing aplikasi. Nah, secara umum di sini lihat bahwa observasi dengan nilai sunshine yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai evaporasi yang lebih besar dibandingkan observasi dengan sunshine yang rendah. Sini. Jadi kesimpulannya, barcode membantu membandingkan bisa percaya nilai data. Barcode memperjelas bahwa peningkatan lama penyinaran matahari berhubungan dengan peningkatan tingkat evaporasi. Selanjutnya itu untuk hasil visualisasi tabel data seperti ini. Oke. Variabel yang ditampilkan untuk tabel data ini, seluruh variabel pada dataset cuaca akan tertampil. Tabel memungkinkan pengguna melihat seluruh data secara langsung. Tabel interaktif ini menampilkan seluruh data cuaca yang digunakan dalam penelitian. Pengguna dapat melakukan pencarian data tertentu, mengurutkan data berdasarkan kolom yang diinginkan, serta melihat informasi secara lebih rinci. Sini. Pokoknya tabel ini berfungsi sebagai sumber data utama yang mendukung seluruh visualisasi yang ditampilkan pada aplikasi. Oke, berdasarkan hasil pembuatan aplikasi sini, berhasil dibuat aplikasi visualisasi data interaktif yang memungkinkan pengguna memilih variabel X, variabel Y, serta jenis visualisasi yang diinginkan. Visualisasi menggunakan variabel sunshine dan evaporation, menunjukkan adanya hubungan positif, di mana semakin lama penyinaran matahari, maka tingkat evaporasi cenderung meningkat. Oke, aplikasi mampu menampilkan scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data secara interaktif, sehingga mempermudah proses eksplorasi, analisis, dan interpretasi data cuaca. Dengan demikian, aplikasi yang dibuat telah memenuhi seluruh ketentuan yang diminta pada soal tugas. Demikian demonstrasi aplikasi visualisasi data interaktif yang saya buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.